Oke, jadi ini adalah tutor untuk XRD. Yang pertama kita menyiapkan originnya, setelah itu kita ambil copy paste sampelnya. Ini yang saya pakai pertama sampel GNICU, ya NICU tanpa ZN. Ini kita copy, setelah itu kita masukkan ke dalam origin, kita paste. Setelah itu kita tambahkan kolomnya. Kita ambil data yang peak nikel karena tadi Ni dan Cu, jadi nikel dahulu. Yang bagian peak isinya ini di copy, buka originnya lagi, ini diganti koma terlebih dahulu. Titiknya ini kita koma, plus all. Nah, jadi setelah itu kita copy ulangi, Ctrl C, masuk ke origin, Ctrl V. Nah, kita hanya membutuhkan tabel yang, jadi kan yang dibutuhin dua kolom terakhir, jadi kolom H dan kolom I itu bisa kita cut. Setelah itu kolom C sampai G ini bisa kita replace, bisa kita hapus. Setelah itu kita paste yang tadi kolom H dan I. Setelah itu kita ambil hasil plottingan peak dari Cu. Ini kita ganti dulu lagi, titiknya diganti koma, plus all. Kalau udah, ini kita copy paste, lakukan hal yang sama seperti nikel tadi, kita masuk ke origin. Nah, ini kita Ctrl V kan, kita butuh berarti dua kolom terakhir itu J dan K. Ini kita X, E hingga I nya kita hapus, kita masukin. Nah, udah didapetin data seperti ini. Setelah itu kita bagian long line ini kita bisa ganti. Yang bagian C ini bisa kita gunakan GC PDS dari Ni kan tadi. Nah, setelah itu yang units ini kita ganti 2 theta, yang ini satunya intensitas. Lakukan hal yang sama untuk kolom E dan F. Itu GC PDS dari Cu, ini masuk dari Ni, yang ini GC PDS dari Nu. Kok Nu? Cu. Yang bagian ini kita ganti 2 theta, ini intensitas, 2 theta intensitas. Untuk kolom yang tadi nggak kepakai itu bisa dihapus juga. Dan untuk bagian theta ini kita set as X. Yang ini juga kita set as X. Nah, setelah itu kita blok semuanya, habis itu kita plot
itu di multi panel yang stacked panels. Nah, itu nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil ini bisa kalian oke. Nanti, nah ini keluar seperti grafik seperti ini. Yang grafik dua bawah ini bisa diklik pada garisnya 2 kali. Nanti bagian connect ini bisa diganti no line. Habis itu setelah itu kita ingin dapat drop lines, ini yang dicentang vertikal, itu di oke. Nah, nanti grafiknya akan berubah seperti ini. Kita move sama buat yang CPDS yang MI, klik 2, ini diganti no line, drop linesnya kita ke vertikal. Oke, nah ini seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya untuk yang GNICO nya kita klik pada tabelnya ini, habis itu di analyze, signal processing, smooth, and open dialog. Setelah open dialog, nanti kan belum ada previewnya, jadi bakal kita lanjutin. Nah, buat yang point of Windows ini kita ganti menjadi 30, terus diklik oke. Nanti akan muncul garis merah-merah ini seperti ini. Nah, selanjutnya itu klik yang bagian merahnya ini, terus unchecklist yang boot 1 sheet 1 ini, habis itu di oke. Nanti akan keluar intensitasnya seperti ini gambar grafiknya. Setelah itu kita bisa sesuaikan grafiknya biar lebih jelas. Jadi misal yang ini kita klik, terus di scale, ini horizontalnya kita ambil dari 5 mungkin ya, 5 ke 100, from 5 to 100. Kita coba. Nah, ini habis itu buat yang ini berarti kita coba scale vertikalnya sampai 850, coba dari 400. Nah, seperti ini. Karena masih kepotong, bisa diperbesar. Berarti ini dari 380 misal ini, jadi kalian sesuaikan aja biar nggak kepotong dan jelas ya. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama dimana pada CCPD, SNI, dan CO supaya kita dapat grafiknya itu lebih terlihat jelas. Jadi bisa diperkecil, di apply sesuka kalian gitu ya. Nah, setelah sudah rapi semua, kita bisa siapin kristalisasi data XRD yang udah disiapin ini. Terus kita kembali lagi ke originnya, habis itu kita klik kanan, klik tabelnya, analyze, ya jadi kita klik analyze, habis itu pick and baseline, pick analyze, klik analyzer, habis itu open dialog. Setelah open dialog, nanti didapatkan seperti ini dialog timnya. Setelah itu pada ke integrate pix-nya ini, kalian pastikan dia di integrate pix. Setelah itu di next, ini next, background treatmentnya juga next. Nah, habis itu kita punya finpix. Finpix-nya ini yang enable auto find-nya ini kita unchecklist. Habis itu kita pilih yang add. Nah, nanti kita akan kembali ke sini.
Nah, jadi kita pilih puncak-puncak yang tertingginya. Jadi ini bisa misal yang ini kita di puncak ini klik 2 kali, setelah itu puncak yang ini juga klik 2 kali. Jadi ini udah dapat 2 poin. Kita cari banyak puncak juga bisa supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi di sini saya udah punya 9 puncak. Jadi habis itu kita done. Habis itu kita scroll. Nah, yang directionnya ini kita ganti ke positif. Setelah itu kita next. Nah, habis di next itu udah dapat hasil kayak gini. Hasil grafiknya berubah jadi kayak gini. Setelah itu kita pilih bagian puncaknya tadi. Ini kita bisa perkecil per puncaknya. Ini bisa dikecilin. Oh ya, jadi sebelum kita fokus ke puncak-puncaknya ini kita bisa cari yang integration window width, ini bisa ganti ke adjust on preview graphs. Nah, setelah itu dari puncak-puncaknya ini bisa kita kecilin segini. Ini salah satu contohnya. Setelah ini pindah ke sini. Yang ini terus yang ini itu yang ini juga. Kita lakukan sampai ke 9 puncak yang kita pilih tadi. Nah, dari hasil ini bisa kita finish. Nanti bakal keluar angka-angkanya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa klik yang Project Explorer, terus ke yang book 1. Nah, ini nanti kita bisa dapat data seperti ini. Ini yang buat ngitung kristalisasinya. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian center yang ini, kita blok. Terus kita ke Excel. Nah, yang posisi puncak ini bisa kita ganti dengan center yang udah kita dapat tadi. Seperti ini. Nah, maaf tadi ke kopinya hanya 5 puncak, padahal tadi sebenarnya kan kita dapat 9 puncak. Jadi ini 9 puncaknya. Habis itu rumus yang ini kita bisa pindah ke sini supaya enggak susah buat kita menghitungnya gitu. Nah, untuk FBHM nya itu kita pakai yang FBHM ini juga. Kita copy, masuk ke Excel lagi, FBHM nya kita ganti. Nah, nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, jika yang blank ini belum keluar, ini bisa di plusin gini aja sampai ke sini. Yang ini value, sebentar ya, maaf ya. Oke, jadi ternyata Excel saya itu nggak bisa membaca koma, jadi kita ganti dulu komanya dari koma menjadi titik. Kita replace all. Nah, setelah didapetin itu nanti kita akan mendapat rata-rata kristal. Jadi ukuran kristal kita itu yang ini. Tuh. Nah, jadi setelah itu kita menghitung yang kristalinitasnya ini. Nah, untuk luas puncak kristalnya kita kembali lagi ke origin, kita pilih yang area.
copy, setelah itu di paste di sini. Nah ini kita pindah dulu, maaf. Jadi ini tadi kita copy. Nah nanti dapat hasil kayak gini. Setelah itu karena kita belum punya ini hasil dari semua puncak atau area kristal plus amorph, kita kembali lagi ke origin. Setelah itu kita ke project explore, kita buka yang group. Nah kembali lagi ke sini. Nah setelah itu kita ulangin lagi cara yang tadi, kita klik kotaknya, habis itu analyze, pick and baseline, pick analyzer, open dialog. Setelah itu kita pastikan integrate pix, terus next. Nah file-nya ini enable auto file-nya ini kita unchecklist, kita pindah ke add, kita cari puncak-puncaknya kita tadi di sini, kita klik 2 kali pada puncak-puncaknya. Ini done. Habis itu ke yang direction, ini kita pilih yang positif. Setelah itu kita next. Nah ini di adjust on preview graph, setelah di finish. Maaf ulang, ini jadi kotak add. Kita cari puncak-puncaknya tadi yang ini terus ini terus ini satunya tadi yang ini. Nah ini kita done. Setelah itu kita yang put ini kita pindah ke positif. Nah kita next. Setelah kita next, adjust ini yang 9 ini kita pindah ke 1. Ini pindah ke 1. Terus kita finish. Nah nanti bakal keluar seperti ini. Nah jadi ini tadi setelah find pix, kita ke integrate pix di next. Jadi number of ranks to integrate nya ini kita ganti ke 1. Habis itu di adjust on preview graph, terus kita minimize. Oke. Ini kita klik, kita fullin karena kita mencari rata-rata semua kristal. Oke. Nah di sini kita dapat areanya ini tadi, bisa kita ini ya untuk grafiknya. Nah setelah itu berarti kita bisa dapatkan apa namanya, itu kita masukin ke Excel-nya, ke yang amount ini 10570,65 0,1
047 0886. Nah, setelah itu di enter, kita dapat hasil kristalisasinya itu gitu. Oke, ini hasilnya. Setelah itu yang ini bisa kita save. Ini ke file yang kalian inginin ya, XRT hasil kristalisasi. Oke, ini kita kesiniin, sudah ke save, dan kita kembali ke originnya juga buat nge-save datanya. Oke, ini bisa di finish. Nah, ini kita bisa file, export graph, open dialog. Ini kita PDF, ini ganti XRT. Ya, unsur. Oke, sudah. Jadi hasilnya ini sama yang tadi hasil kristalisasi. Terima kasih.